Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan pertama ini, pada mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data, kita akan mempelajari dasar-dasar daripada jaringan komputer dan komunikasi data di dalam sebuah jaringan komputer. Sebelumnya, materi yang kita bahas pada kali ini, pada sesi ini adalah rangkuman dari beberapa sumber yang ada, diantaranya dari Cisco Academy, Mikrotik Academy, ataupun dari sumber-sumber yang lain. Oke, bicara pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer bisa diartikan adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Pada gambar di bawah bisa diperhatikan, artinya ketika sebuah komputer itu membentuk sebuah jaringan, maka antar komputer tersebut bisa saling terhubung, saling berkomunikasi melalui beberapa media. Oke. Terus apa fungsinya? Tujuan diadakannya jaringan komputer atau dibuatnya sebuah jaringan komputer? Tujuan daripada jaringan komputer adalah yang pertama membagi sumber daya, contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori, ataupun hard disk. Yang kedua, tujuan dibuatnya sebuah jaringan komputer diantaranya adalah untuk berkomunikasi. Contohnya adalah pengiriman surat elektronik, adanya instant messaging, chatting, ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga adalah akses kebutuhan sebuah informasi. Contohnya adalah saat kita melakukan browsing. Terus apa manfaatnya? Manfaat daripada sebuah jaringan untuk suatu perusahaan atau organisasi diantaranya adalah resource sharing. Jadi artinya di situ seluruh program, peralatan, khususnya data bisa digunakan oleh setiap orang pada jaringan tanpa pengaruh lokasi, resource, dan pemakai. Artinya dengan menggunakan sebuah jaringan, sharing resource menjadi lebih mungkin dilakukan. Yang kedua adalah reliabilitas yang tinggi. Jadi artinya kita bisa memiliki alternatif persediaan, adanya backup. Yang ketiga, manfaat skalabilitas, yaitu kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur. Di samping kepentingan untuk suatu organisasi, juga ada kepentingan untuk umum atau individu, yaitu contohnya adalah akses ke informasi yang terletak pada lokasi yang jauh. Kemudian komunikasi antar orang ke orang, adanya sebuah hiburan, itu adalah bentuk daripada manfaat jaringan. Jaringan dari dulu hingga hari ini, artinya dulu sebuah jaringan ini ya berjalan, atau dikatakan misalkan di tahun 95 sampai 2020, mulai dari data yang dibawa semakin besar, sampai menjadi sesuatu yang berbeda-beda. Misalkan di tahun 95 hanya sebuah komputer, jadi artinya antar komputer saja yang bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan. Di tahun 2000 mulailah mobilitas, artinya perangkat-perangkat yang bersifat mobile, mulai dari smartphone, kemudian laptop dan sebagainya, itu sudah mulai terhubung ke dalam jaringan. Mulai tahun 2011, mulailah muncul namanya Internet of Things. Jadi muncul namanya Internet of Things ini menjadikan jaringan menjadi lebih sangat kompleks.
Di samping perangkat mobile, perangkat komputer juga terdapat perangkat-perangkat yang lain yang bisa membantu operasionalnya. Kemudian di tahun 2020 ini mulailah muncul istilah namanya Internet of Everything. Jadi mulai daripada pemrosesan data, melakukan perintah terhadap perangkat pada lokasi yang berbeda dan sebagainya. Lalu apa dampak jaringan dalam kehidupan? Yang pertama, jaringan menyokong cara kita belajar. Jadi dengan jaringan kita belajar memiliki sumber alternatif informasi yang sangat banyak. Jaringan menyokong cara kita berkomunikasi. Kalau dulu kita berbicara harus pada orang yang ada di sekitar kita atau di depan kita, sekarang kita bisa berkomunikasi dengan orang yang secara fisik lokasinya berjauhan dengan kita. Jaringan menyokong cara kita bekerja, artinya kita bisa melakukan satu pekerjaan tanpa harus meninggalkan rumah. Seperti pada kasus terjadinya pandemi COVID hari ini, kita bisa melakukan pekerjaan yang mestinya harus datang ke kantor, kita bisa kerjakan dari rumah. Kemudian dengan jaringan juga kita bisa bermain, artinya mulailah menjamurnya namanya game online. Kita bisa bermain game dengan antar orang yang lokasinya tidak pada satu tempat yang ada. Nah, berbagai ukuran jaringan ini mulai dari yang skala kecil sampai skala yang besar. Skala kecil itu artinya ada small home, jadi jaringan antar perangkat dalam satu rumah. Small office artinya jaringan atau antar perangkat yang terletak pada satu kantor yang sama. Kemudian ada lagi mulai dari medium sampai large network, artinya jaringan pada satu gedung atau mulai dari gedung di lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Kemudian yang paling besar biasanya adalah WWW, World Wide Web, yaitu jaringan antar bangunan, antar negara, antar pulau. Nah, itu ukuran daripada beberapa jaringan. Dilihat daripada topologinya, ya ada kalanya dari fungsionalitasnya jaringan terbagi menjadi dua. Ada namanya jaringan klien dan server. Artinya jaringan klien di sini adalah jaringan yang terhubung antara komputer satu dengan komputer yang lain itu pada posisi klien. Nah, jadi kalau diperhatikan di sini, ini antara komputer satu dengan komputer yang lain ini setara, semuanya mengakses pada satu perangkat server. Nah, jadi kalau disebut klien itu artinya adalah komputer yang mengakses pada resource komputer yang lain, sedangkan disebut server adalah komputer yang memiliki resource yang diakses oleh komputer klien. Terus ada lagi namanya jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer ini biasanya kalau kita perhatikan pada slide sebelumnya ini, setiap komputer ini bisa terhubung melalui yang namanya switch. Nah, kalau jaringan peer-to-peer ini jaringan terhubung secara langsung antar komputer. Nah, jadi secara langsung antar komputer seperti ini. Jadi di sini komputer sebelah kiri ini adalah komputer yang memiliki perangkat printer. Komputer di sebelah kanan ini memiliki sebuah file. Keduanya saling bisa memanfaatkan, artinya dari komputer yang sebelah kiri bisa mengakses file yang ada di komputer sebelah kanan. Komputer yang sebelah kanan bisa pinjam atau menggunakan printer yang dimiliki oleh komputer yang ada di sebelah kiri. Nah, jaringan peer-to-peer ini sangat mudah untuk setupnya. Jadi biasanya kalau jaringan peer-to-peer ini hanya antar dua perangkat, tapi dia tidak memiliki skalabilitas. Nah, perhatikan di sini kelemahannya, dia tidak punya skalabilitas. Oke. Kemudian ini mempertegas tadi terkait dengan jaringan client server.
Jadi berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data, jaringan client server adalah jaringan yang memiliki satu atau beberapa komputer server dan komputer klien. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi klien dan diubah melalui jaringan pada protokolnya. Komputer klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server. Sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh klien. Jadi kalau ada bentuk peranan client server seperti yang saya jelaskan tadi, jadi ada yang mengakses biasanya disebut klien, yang diakses disebut sebagai server. Kemudian ada lagi namanya jaringan peer-to-peer. Nah, kalau jaringan peer-to-peer ini tidak ada posisi klien, tidak ada posisi server, semuanya setara. Karena semuanya dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi, sehingga keduanya atau komputer itu tadi di samping berfungsi sebagai klien juga sekaligus sebagai server. Oke. Kalau berdasarkan distribusi sumber informasi atau data yang dimiliki, ada namanya jaringan terpusat. Apa itu? Yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Artinya, komputer klien di sini benar-benar hanya sebagai perantara untuk mengakses informasi. Letak informasinya di mana? Di server. Nah, kemudian kalau jaringan terdistribusi, ini adalah paduan atau perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server. Artinya servernya terdiri lebih daripada satu. Nah, sehingga distribusi data itu atau letak daripada data itu tidak hanya pada satu komputer server saja. Kemudian berdasarkan jangkauan geografis, ada namanya LAN, yaitu Local Area Network, panjangannya Local Area Network, yaitu jaringan LAN merupakan jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam cakupan skala kecil. Contohnya laboratorium, kantor, warnet atau warung teknologi, warung internet, Terus kemudian ada namanya MAN, artinya Metropolitan Area Network. Jaringan MAN merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar, artinya berarti pada satu artinya terletak pada satu daerah tertentu, biasanya satu kabupaten. Itu kategori daripada MAN. Kemudian ada WAN. Jaringan WAN merupakan jaringan dengan cakupan hampir seluruh dunia. Contohnya jaringan PT Telkom, Indosat, jaringan GSM, Telkomsel, dan masih banyak yang lainnya. Berdasarkan media transmisinya ada dua bentuk. Jadi yang pertama jaringan berkabel atau menggunakan atau istilahnya dikenal sebagai wired network. Jaringan ini menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Jadi ada medianya, bentuknya kabel. Kabel jaringan ini berfungsi digunakan sebagai media dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Jenis kabelnya sendiri ada beberapa macam, nanti akan kita singgung di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua ada jaringan nirkabel, artinya wireless.
Jadi memanfaatkan sebuah sinyal elektromagnetik. Jadi dia tidak, kalau jaringan nirkabel dia tidak menggunakan kabel, makanya disebut nir. Dia menghubungkan antar komputer hanya mengandalkan gelombang elektromagnetik sebagai media antaranya. Sedangkan komponen dari sebuah jaringan itu ada 3 kategori dasar. Ada device, ada media, ada layanan. Device di sini artinya adalah perangkat-perangkat yang digunakan, mulai dari switch, hub, dan sebagainya. Contoh device ini ada beberapa yang letaknya di end perangkat atau di ujung perangkat. Contohnya adalah komputer itu sendiri, atau workstation, laptop. Kemudian ada jaringan printer, ada telepon, ada telepresence endpoint, ada kamera, ada device mobil. Contoh device infrastruktur artinya menjadi intermediasi jaringan. Yang pertama adalah ada device untuk akses jaringan, mulai ada switch, wireless, kemudian ada router. Router kategorinya internet working. Kenapa internet working? Karena router ini fungsinya adalah menghubungkan antar dua jaringan. Kemudian ketika sudah terhubung, dia dipantau trafiknya dengan menggunakan device keamanan, yang disebut sebagai firewall. Nah, ini beberapa media jaringan. Ada yang sifatnya copper, ada yang fiber optik, ada yang wireless. Ini beberapa penggambaran daripada bentuk jaringan. Jadi yang disebut endpoint, end device itu di bagian atas ini, mulai dari komputer, laptop, printer, wireless tablet, dan sebagainya. Kemudian ada intermediary. Ini kaitannya dengan penghubung antara jaringan, wireless router, LAN, firewall, aplikasi firewall, router itu sendiri. Itu kategori intermediary device. Kemudian ada network media, mulai dari wireless media menggunakan sinyal elektromagnetik, ada kabel jaringan, ada WAN media. Biasanya kalau WAN media ini salah satunya adalah kabel fiber optik. Dan selanjutnya kita bicara topologi. Nah, ketika kita bicara topologi, artinya adalah bicara bagaimana mengatur komputer di dalam sebuah jaringan komputer. Secara fisik kita akan sering melakukan pengaturan fisikal topologi seperti ini. Artinya menyesuaikan dengan ruang, menyesuaikan dengan perangkat dan media yang akan digunakan. Ketika kita menyusun seperti ini, artinya menata bagaimana letak kabel diletakkan di mana, kemudian meletakkan perangkat-perangkat yang ada. Sebelum masuk kepada physical topologi, biasanya kita merancang pada logical topologi seperti ini. Nah, kalau bicara logical topologi, artinya kita bicara bagaimana memberikan pengaturan pada tiap perangkat, mulai dari mail server menggunakan IP berapa, admin group itu menggunakan IP berapa saja, router firewall letaknya di mana, bagaimana dia menghubungkan antara jaringan, itu merupakan logical topologi. Fungsi daripada logical topologi ini adalah kita mendokumentasikan rancangan kita sebelum masuk kepada physical topologi, yaitu pengerjaan daripada jaringan.
Sehingga ketika timbul masalah pada physical topology, kita akan tahu harus bagaimana. Oke. Nah, secara umum, tipikal infrastruktur jaringan ada dua. Nah, jadi ada LAN, ada WAN. LAN kaitannya dengan perangkat yang menggunakan media yang sifatnya dalam satu wilayah, yaitu local area network. Kemudian dalam skala yang lebih luas disebut wide area network. Sebenarnya tipikal atau bentuk-bentuk jaringan ini sangat banyak. Ada LAN, ada WAN, ada MAN, ada wireless LAN ataupun yang lain. Tipikal jaringan ini bisa dibaca pada beberapa materi yang sudah pernah saya share di e-learning pada pembelajaran sebelumnya. Contoh daripada local area network di sini misalkan ada beberapa orang dalam satu ruangan yang sama menggunakan berbagi resource, printer, telepon ataupun file sharing tertentu. Kemudian LAN, jaringan WAN, jaringan WAN yang dipisahkan oleh wilayah tertentu ini bisa disebut dengan menggunakan kategori wide area network. Jadi simulasinya seperti ini. Pada wilayah pertama kategori LAN, wilayah kedua kategori LAN dihubungkan, maka menjadi melalui jaringan WAN. Ini disebut wide area network. Wide area network bisa dikatakan sebagai sebuah jaringan yang dibatasi atau yang terletak pada wilayah geografik yang berbeda. Nah, ini penggambaran daripada LAN, WAN, dan internet. Jadi di sini ada WAN, ada WAN, ada WAN, ada WAN, ada WAN yang saling terhubung. Jadi ada LAN yang saling terhubung menjadi WAN, WAN saling terhubung menjadi hubungan sebuah internet. Ini penggambaran daripada kalau dilihat dari lokasi atau aksesnya, ada intranet biasanya terletak pada satu kantor, ada extranet yaitu jaringan intranet yang terhubung dengan luar. Kalau dalam perusahaan biasanya terhubung dengan supplier, terhubung dengan customer. Kemudian ada lagi internet yaitu jaringan yang terhubung secara global. Nah, ada intranet, ada internet. Kemudian kita akan berbicara terkait dengan bagaimana internet mengakses sebuah teknologi. Kita bisa menghubungkan pengguna ke internet secara remote. Nah, ini sebagai gambaran di sini. Ada seorang pekerja yang bekerja dari rumah. Dia bisa terhubung ke kantornya dengan menggunakan internet melalui yang namanya Internet Service Provider atau ISP. Jadi bisa dikatakan ISP ini adalah suatu lembaga atau suatu perusahaan yang membantu atau menghubungkan tiap orang agar terhubung dengan jaringan yang lain. Ketika seorang pelaku bisnis terhubung ke internet, penggambarannya seperti ini. Jadi ada kalanya dengan sebuah jaringan yang dedicated dengan menggunakan satelit ataupun menggunakan media-media yang lain. Dalam satu kasus, kadangkala kita akan berhadapan dengan sebuah jaringan yang konvergen. Artinya dalam satu tempat kita membutuhkan jaringan komputer,
kita membutuhkan yang namanya jaringan telepon, kita membutuhkan yang namanya jaringan broadcast. Nah, dari sini kita untuk kasus pengaturan jaringan, kita harus bisa memastikan 3 jenis jaringan ini dapat berjalan secara beriringan, artinya tidak terjadi masalah. Maka jaringan yang konvergen ini perlu menjadi satu perhatian. Bagaimana kita merencanakan untuk masa depan terkait dengan bagaimana jaringan komputer dan perkembangannya? Nah, ada beberapa gambaran, misalkan dengan jaringan cerdas memungkinkan orang membaca berita dengan sangat cepat, membaca email, dan mengirimkan teks secara mobile. Kita bisa melakukan video conference, kita bisa melakukan permainan dengan orang yang pada lokasi yang berbeda. Artinya kita harus mulai memikirkan ke depan dengan perkembangan teknologi jaringan kita bisa melakukan apa saja. Seiring dengan jaringan yang terus berevolusi, kita melihat bahwa 4 karakteristik yang membuat arsitektur haruslah disesuaikan sedemikian rupa agar memenuhi harapan pengguna. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah namanya fault toleransi. Ada scalability, ada quality of service, sekaligus ada security. Sebuah jaringan di sini di satu sisi kita harus menjaga yang namanya taruhlah cost, quality of service. Artinya pekerjaan-pekerjaan bisa diatur dengan baik dalam jaringan, tidak ada yang dirugikan, ataupun tidak ada data-data yang tersebar secara bebas tanpa melalui pemeriksaan yang ketat. Kenapa? Karena ibaratnya ketika kita bicara sebuah jaringan, kita juga harus bicara bagaimana terjadi namanya fault toleransi, penanganan dari permasalahan yang ada, bagaimana harus kita pikirkan. Bagaimana kebutuhan setiap orang, kebutuhan setiap perangkat itu bisa didukung. Artinya skalabilitas daripada arsitektur jaringan kita juga harus kita pikirkan. Bagaimana kalau kita bicara terkait dengan pengguna jaringan, artinya kita juga harus memberikan servis yang sesuai atau servis yang mendukung untuk hampir semua kegiatan yang ada. Nah, contoh penggambaran daripada fault tolerance pada jaringan komputer. Nah, di sini ada telepon switch. Kita harus memikirkan bagaimana antar orang satu dengan orang yang lain tetap bisa berkomunikasi jika tidak ada orang yang berbicara. Ketika ada masalah, bagaimana cepat teratasi dan cepat terdeteksi. Nah, contoh jaringan yang reliable bisa digambarkan pada gambar berikut ini. Jadi, misalnya kita mengirim sebuah data juga bisa sampai pada tujuan, tidak ada masalah, bisa dideteksi keberadaan daripada paket yang ada. Contoh lagi, bagaimana jaringan yang reliable dalam kasus yang scalable. Jadi ada lokal ISP, lokal ISP, lokal ISP yang bermacam-macam dan bisa saling terhubung. Ada jaringan tier 1, tier 2 yang menjadi satu pendukung dengan yang lain.
Contoh dari cost di sini adalah misalkan komunikasi yang time sensitif. Artinya kita meningkatkan prioritas layanan untuk telepon dan distribusi video. Contoh lagi cost diantaranya ketika terjadi atau ada komunikasi di dalam jaringan dalam berbagai bentuk, maka kita harus bisa memberikan prioritas yang jelas. Ketika berbicara ada distribusi video, maka kita juga harus berpikir terkait dengan sesuatu yang non time sensitif. Misalkan email masih dimungkinkan untuk dibaca pada waktu yang lain, tapi video harus real time. Sesuatu yang sangat penting untuk organisasi, maka kita harus tingkatkan prioritas kontrol produksi dan transaksi data bisnisnya. Kalau komunikasi yang tidak diinginkan, maka kita harus turunkan atau blok aktivitas yang tidak diinginkan. Contohnya adalah live entertainment. Nah, itu sesuatu yang tidak mendukung daripada prioritas organisasi. Maka kita bisa turunkan agar tidak mengganggu atau mengganggu cost yang sudah kita rencanakan. Contoh lagi terkait dengan jaringan Apple yang menyediakan keamanan jaringan. Nah, karena kita bisa terhubung dengan perangkat dimanapun, maka kita masih sangat mungkin dalam proses komunikasi datanya akan berhadapan dengan kompetitor, akan berhadapan dengan kasus kriminal, akan berhadapan dengan kasus penipuan. Maka kita butuh pengamanan dalam jaringan, bisa menggunakan firewall, sehingga data dilakukan enkripsi, tidak terjadi kebocoran data. Kalaupun ada kriminal, ada cheating, kita bisa secepatnya mendeteksi. Nah, tren baru jaringan misalkan adalah beberapa tren teratas, bring your own device. Jadi dengan device yang kita miliki, kita bisa melakukan banyak hal. Ada online collaboration, ada video, ada cloud computing. Ini adalah tren baru di dalam sebuah jaringan. Nah, ini penggambarannya seperti ini. Nah, ketika kita bicara video komunikasi video, hari ini menjadi karena adanya pandemi COVID, video communication menjadi sesuatu yang sangat-sangat sensitif, sangat-sangat melonjak hari ini. Kalau bicara cloud, kita ada 4 tipikal utama cloud. Ada public cloud, ada private cloud, custom cloud, ataupun hybrid. Nah, ini kalau kita bicara dengan teknologi cloud, artinya kalau cloud computing atau komputasi awan, ini artinya adalah kita bisa melakukan proses komputasi pada teknologi cloud yang ada. Nah, detail terkait dengan cloud kita akan bahas pada sesi tersendiri. Pusat data. Sebuah pusat data adalah fasilitas yang digunakan untuk menyimpan sebuah sistem komputer dan komponen pendukungnya, sehingga kadang-kala kita butuh koneksi komunikasi data yang redundant, berulang kali, virtual server yang berkecepatan tinggi, sistem storage yang redundant, biasanya menggunakan teknologi SAN, cadangan power, mengontrol lingkungan, perangkat keamanan, kalau kita bicara terkait dengan pusat data. Kemudian yang lagi in hari ini terkait dengan smart home teknologi, mulai dari bagaimana mengontrol penggunaan perangkat di dalam suatu rumah berbasis teknologi, pengawasan rumah, sampai kepada bagaimana menyalakan ataupun mematikan tiap perangkat yang ada di
sebuah rumah. Kemudian kalau dalam skala yang lebih besar, kita juga akhirnya nanti berbicara terkait dengan power line jaringan. Nah, bagaimana kita mengatur sebuah jaringan, mana yang menggunakan wired, koneksi wired, menggunakan koneksi berbasis media, mana yang berbasis wireless. Jadi kita yang menentukan. Kita juga harus memikirkan bagaimana tiap perangkat itu berkomunikasi dan tidak terjadi bentrok. Nah, contoh lagi yang lagi in, wireless broadband. Ini menjadikan teknologi smart home menjadi bergerak lebih cepat dari perkiraan yang ada. Nah, terkait dengan keamanan juga di sisi luar ada keamanan dari sisi luar, ada keamanan dari sisi dalam. Keamanan dari luar biasanya ancaman-ancaman dari luar. Keamanan dari dalam biasanya terkait dengan sesuatu yang dikerjakan atau dilakukan dari sisi klien. Apa saja ancaman keamanan? Ancaman dari luar diantaranya yang pertama virus, worm, trojan, spyware, adware, zero day attack, hacker attack, DOS attack, intercept data, pencurian identitas, dan lain sebagainya. Banyak sekali ancaman dari luar terkait dengan sebuah keamanan sebuah jaringan. Pada dasarnya ini semua kita hanya butuh tahu, misalkan terkait denial of service atau DOS attack, ini adalah sebuah serangan yang digunakan untuk menyibukkan seorang host memberikan layanan pada klien sampai kepada overlapping, akhirnya menjadi off. Jadi konsepnya DOS ini adalah membuat sibuk proses pelayanan di sisi server sampai kemudian melebihi kapasitas dan akhirnya tumbang. Itu konsepnya DOS. Nah, beberapa solusi keamanan diantaranya misalkan kalau berhubungan dengan virus, ya kita kasih antivirus. Apa sih antivirus itu? Antivirus adalah sebuah aplikasi yang digunakan atau diciptakan khusus untuk mendeteksi sebuah virus dalam sebuah komputer. Ada lagi anti-spyware. Beberapa virus itu, kalau virus sifatnya adalah untuk merusak, tapi kalau spyware itu digunakan untuk memata-matai kegiatan yang ada. Kemudian kita butuh firewall filtering. Jadi ketika kita menerapkan firewall pada sebuah jaringan, kita perlu juga melakukan filter. Konsep filtering di sini ini artinya adalah menyesuaikan, atau kalau di slide sebelumnya tadi terjadi yang namanya kompromi. Terus ada lagi namanya dedicated firewall system. Kalau firewall filtering kaitannya dengan rule yang dibangun. Ini ada lagi access control list. Terus ada lagi intrusion prevention system. Ada lagi virtual private network. Semua ini adalah hal-hal yang menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan dalam bidang untuk mengamankan sebuah jaringan. Detail kita bisa bahas pada sesi tersendiri, apa itu virtual private network, apa itu firewall filtering, pada materi tersendiri. Sehingga pada pembelajaran ini dapat disimpulkan Anda semua belajar terkait dengan jaringan dan internet telah berubah, mulai dari cara kita berkomunikasi, merubah cara kita berkomunikasi, cara kita belajar, cara kita bekerja, bahkan bermain. Jaringan terdiri atas berbagai ukuran, dimulai dari yang sederhana,
mulai dari dua komputer atau peer-to-peer hingga jaringan yang terhubung yang menghubungkan jutaan device dalam internet. Nah, internet sendiri adalah jaringan yang terbesar saat ini. Pada faktanya, istilah internet berarti jaringan dari jaringan. Internet menyediakan layanan yang membuat kita terhubung dan berkomunikasi dengan keluarga, teman, kantor, dan kegiatan lainnya. Infrastruktur jaringan adalah platform yang mendukung atau menyokong jaringan. Ia menyediakan kanal yang stabil dan reliable yang membuat komunikasi bisa terwujud. Ia punya banyak komponen jaringan, mulai dari device ujung, intermediari, ataupun media jaringan. Yang perlu dipahami, jaringan haruslah reliable. Keamanan jaringan adalah bagian daripada integral dari jaringan komputer, terlepas apakah jaringan itu dibatasi pada skala rumah, koneksi dengan koneksi tunggal, atau sebesar korporasi dengan ribuan pengguna. Artinya, ketika bicara keamanan, maka itu menjadi sesuatu hal yang mutlak yang harus dipikirkan. Kemudian, infrastruktur jaringan dapat bervariasi dalam hal ukuran, jumlah pengguna, jumlah serta dari layanan yang mendukung. Infrastruktur jaringan harus selalu tumbuh dan disesuaikan agar dapat mendukung penggunaan jaringan. Routing dan switch platform adalah fondasi dari setiap arsitektur jaringan yang diinginkan. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.